Cek. Oke, masuk ya percobaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Rani Puji Astuti STMN selaku pembimbing saya dalam kegiatan pemetaan. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Septiandi MT dan yang terhormat Bapak Rizky Adityo MT selaku penguji pada pemetaan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pemetaan saya yang berjudul Geologi Daerah Gadog dan Sekitarnya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini adalah daftar isi presentasi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua geologi regional, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang, kenapa pemetaan ini dilakukan? Karena kegiatan pemetaan merupakan hal penting dalam langkah awal untuk mengetahui kondisi geologi suatu daerah. Kemudian daerah penelitian masuk dalam geologi lembar Cikarang yang dipetakan oleh Sudana Santosa tahun 1992. Yang ketiga, perlu adanya pembaharuan dikarenakan terakhir kali dipetakan tahun 1992 dan publikasi mengenai daerah pemetaan masih sangat minim, maka diperlukan adanya publikasi tentang daerah pemetaan yang lebih spesifik lagi untuk menambah informasi geologi tentang daerah pemetaan. Kemudian tujuan dilakukannya pemetaan ini adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi geomorfologi daerah pemetaan, kemudian untuk menentukan litologi dan hubungan stratigrafi batuan di daerah pemetaan, yang ketiga untuk menganalisis struktur geologi di daerah pemetaan, yang keempat menginterpretasikan sejarah geologi di daerah pemetaan, dan yang kelima adalah mengidentifikasi potensi geologi yang berpotensi di daerah pemetaan. Kemudian lokasi pemetaan. Lokasi pemetaan ini memiliki koordinat geografis 6 derajat 37 menit 41,61 detik south dan 105 derajat 34 menit 1 detik east. Secara administratif, daerah pemetaan ini meliputi Desa Gadog, Cikaduk, Kiara Jangkung, Kiara Payung, Manglit, Cikiruh, Kota Karang, Cikalong, dan Citeluk di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas dari daerah pemetaan adalah 6 x 6 km persegi atau 36 km persegi. Kemudian kita masuk ke geologi regional. Pertama fisiografi. Ini adalah daerah pemetaan. Daerah pemetaan ini berdasarkan fisiografi Van Bemmelen tahun 1949 masuk ke dalam zona pegunungan Bayah. Lebih tepatnya adalah zona kubah dan pegunungan pada zona depresi tengah. Daerah ini merupakan daerah yang relatif stabil sejak umur tersier. Kemudian stratigrafi. Di daerah pemetaan ini terdapat dua formasi. Yang pertama itu adalah formasi Bojong Manik dan yang kedua adalah formasi Honje. Ini adalah penampakan formasi Bojong Manik dan formasi Honje dalam korelasi satuan peta di peta lembar Cikarang. Satuan litologi yang dominan pada formasi Bojong Manik adalah litologi sedimen dan pada formasi Honje litologi yang dominan adalah litologi batuan vulkanik. Umur regional dari daerah pemetaan ini berdasarkan peta geologi regional adalah pada umur Miosen tengah sampai dengan Pliosen. Selanjutnya adalah struktur geologi regional. Gambar yang ini adalah gambar struktur Jawa berdasarkan Pulunggono dan Martojoyo 1994. Ini daerah pemetaan didominasi oleh arah struktur utara selatan atau pola Sunda. Dan ini adalah pola sesar di Pulau Jawa yang dibuat oleh Haryanto 2013. Ini daerah pemetaan. Berdasarkan Haryanto 2013 juga daerah pemetaan ini didominasi oleh arah tegasan yang dominan utara selatan. Sehingga berdasarkan dua referensi tersebut daerah pemetaan secara regional memiliki pola tegasan utara selatan atau pola Sunda. Selanjutnya metode penelitian. Ini adalah lini masa pemetaan diawali dari bulan Desember mulai dari studi literatur. Pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan Januari selama 10 hari. Kemudian ada pandemi COVID-19 sehingga ada penundaan dalam analisis. Dan analisis mulai dilanjutkan kembali pada bulan Juni dan pada bulan September minggu pertama dilakukan kolokium yaitu pada hari ini. Ini adalah alur penelitian. Diawali dengan tahap pendahuluan. Yang dilakukan pada tahap pendahuluan adalah studi literatur, persiapan peta dasar, kemudian survei lokasi dan perizinan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pekerjaan lapangan. Pada pekerjaan lapangan dilakukan adalah pengamatan di lapangan, pengamatan singkapan, pengambilan sampel, pengukuran struktur, dan pengamatan geomorfologi. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data adalah tabulasi Excel, kemudian juga membuat peta kerangka, dan dilakukan analisis data. Pada analisis data yang dilakukan adalah analisis petrografi, mikropaleontologi, geomorfologi, stratigrafi, dan analisis struktur. Kemudian adalah penyusunan laporan.
Yang dilaporkan dari pemetaan ini adalah laporan pemetaan, peta geologi, peta geomorfologi yang selanjutnya akan dipresentasikan pada kolokium hari ini. Berikut adalah hasil dan pembahasan pemetaan. Geomorfologi daerah pemetaan. Geomorfologi di daerah pemetaan didasarkan pada aspek Van Zwiedam 1985. Ada 3 aspek yang digunakan. Yang pertama adalah morfografi. Ini adalah peta morfografi daerah pemetaan. Hanya ada satu jenis morfografi, yaitu perbukitan rendah, karena topografi di daerah pemetaan hanya berkisar dari ketinggian 50 sampai dengan 150. Kemudian ini adalah peta aliran sungai. Ada 2 jenis aliran sungai di daerah pemetaan. Yang pertama adalah dendritik, yang kedua adalah paralel. Selanjutnya adalah morfometri. Di daerah pemetaan ada 3 jenis morfometri. Yang pertama adalah datar yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian adalah sangat landai yang ditandai oleh warna hijau muda, dan landai yang ditandai oleh warna hijau kekuningan. Kemudian morfogenesa di daerah pemetaan ada 2 tenaga yang bekerja, yaitu adalah tenaga endogen berupa vulkanisme dan tektonik, dan tenaga eksogen berupa erosi dan pelapukan. Ini adalah peta geomorfologi daerah pemetaan. Ada 3 satuan geomorfologi di daerah pemetaan. Yang pertama adalah satuan perbukitan rendah gunung api berlereng landai. Yang kedua adalah yang ditandai warna merah jambu, yaitu adalah satuan geomorfologi perbukitan rendah gunung api berlereng sangat landai, dan yang warna coklat ini adalah satuan perbukitan rendah berlereng datar. Ini satuan yang pertama. Karakteristiknya adalah dia menempati daerah barat dari daerah pemetaan, persentasinya sekitar 25,4% dari daerah pemetaan. Pola aliran sungainya adalah dendritik dengan bentuk lembah sungai V halus. Kemudian relief morfologinya adalah perbukitan rendah, dengan kemiringan lerengnya adalah landai 8-13%. Litologi penyusunnya adalah breksi andesit. Kemudian satuan yang kedua, karakteristiknya dia menempati di daerah timur, bagian timur daerah pemetaan, menempati 24,6% dari daerah pemetaan. Pola aliran sungainya dendritik dengan bentuk lembah sungai V halus. Kemudian relief morfografinya adalah perbukitan rendah. Kemiringan lerengnya sangat landai, berkisar 3-7%, dengan litologi penyusun litologi breksi andesit. Satuan yang ketiga adalah perbukitan rendah berlereng datar. Karakteristiknya dia menempati daerah selatan dengan persentase sekitar 50%. Kemudian pola aliran sungainya adalah paralel dengan bentuk lembah sungainya U halus. Relief morfologinya perbukitan rendah. Kemiringan lerengnya 0-2% atau datar, dengan penyusun batuan berupa batu gamping. Selanjutnya peta kerangka. Dalam pemetaan ditemukan 3 jenis litologi. Yang pertama adalah breksi polimik ditandai dengan warna oranye, kemudian batu gamping ditandai dengan warna biru, dan batu pasir perseringan lempung yang ditandai dengan warna kuning dan hijau muda. Pada pemetaan ini ditemukan batu pasir perseringan lempung hanya 2 lokasi, sehingga 2 lokasi ini tidak mendukung untuk menjadikannya batu pasir perseringan lempung sebagai satuan, sehingga tidak dijadikan satuan batuan pada daerah pemetaan. Selanjutnya peta geologi. Peta geologi daerah pemetaan terbagi menjadi 2 satuan batuan. Yang pertama adalah satuan batu gamping, dan yang kedua adalah satuan breksi andesit. Satuan batu gamping. Satuan ini menempati sekitar 50% dari daerah pemetaan. Batu gamping yang merupakan batu gamping Paxton ditemukan di lapangan dalam kondisi yang dominan lapuk. Ini adalah sampel batuan dari stasiun 3.5. Ini sangat mudah lapuk, dihancurkan dengan tangan pun bisa, karena kondisinya yang sangat lapuk. Ini adalah petrografi dari batu gamping. Ditemukan adanya fosil foraminifera, ada juga fosil alga. Ini adalah kenampakan nikol sejajar, ini nikol bersilang. Kemudian dia memiliki hubungan antar butir grain supported dengan tipe porositas interpartikel. Lalu hasil presentasinya adalah ini, kemudian sudah dinormalisasi, diplot dalam klasifikasi Dunham 1962, didapati nama batuannya adalah Paxton. Kemudian umur geologi dari satuan batu gamping, fosil yang diidentifikasi ada 3 sampel, dan didapati umurnya adalah, irisan umurnya adalah N14 sampai dengan N16 berdasarkan zonasi Blow, atau memiliki umur geologi Miosen tengah sampai dengan Miosen akhir. Kemudian penentuan lingkungan pengendapan menggunakan 3 sampel. Sampelnya ini adalah foraminifera bentonik, didapati irisannya adalah zona neritik tengah sampai dengan luar atau kedalaman 20 sampai 200 meter. Kemudian satuan breksi andesit. Ini adalah kenampakan singkapan breksi andesit, dan ini adalah sampel dari breksi andesit.
Satuan ini terdapat di bagian utara dan barat daerah pemetaan, menempati sekitar 50% daerah pemetaan. Satuan breksi andesit ini terdiri atas batuan breksi dengan fragmen berupa porfiri andesit dengan massa dasar tufa. Ini analisis petrografinya. Didapati bahwa di sini ditemukan adanya mineral plagioklas, mineral piroxen, mineral huarsa, ada juga fragmen gelas, dan juga ada mineral opak serta mikrolit plagioklas. Ini adalah memiliki kristalnya rata-rata anhedral sampai dengan subhedral dengan tekstur khususnya porfiritik. Ini adalah persentasenya. Didapati persentasenya dinamai fragmen litik karena di dalamnya terdapat fragmen litik berupa fragmen batuan beku, dipresentasekan memiliki komposisi fenokris berupa gelas, kuarsa, plagioklas, dan piroxen. Kemudian massa dasarnya berupa mikrolit plagioklas. Menggunakan klasifikasi Travis 1955, nama dari fragmen breksi andesitnya adalah andesit porfiri. Kemudian ini untuk massa dasarnya. Di keseluruhannya nama batuan breksi andesit berdasarkan Smith 1981 adalah kristal tuf. Kemudian umur dan lingkungan pengendapan. Penentuan umur breksi andesit tidak menggunakan fosil karena tidak didapatkan fosil di dalamnya, sehingga menggunakan studi literatur disebandingkan dengan penelitian Harijoko tahun 2004. Harijoko tahun 2004 melakukan kalium argon dating pada batuan breksi dari formasi Honje. Didapati umurnya adalah 11,4 juta tahun yang lalu atau Miosen akhir. Lingkungan pengendapannya adalah zona proksimal berdasarkan model Facies, Bogie, dan Mackenzie tahun 1998. Karena karakteristik litologi satuan breksi andesit adalah terdapatnya batuan breksi, dan berdasarkan model Bogie dan Mackenzie, jika terdapat breksi vulkanik atau tuf breksi, maka zonanya adalah proksimal, sehingga lingkungan pengendapannya adalah zona proksimal. Hubungan stratigrafi. Pada umur Miosen akhir di daerah pemetaan terjadi pengendapan bersamaan antara batu gamping dengan batu breksi andesit. Ini adalah bukti lapangan bahwa ada satu stasiun, yaitu stasiun 9.11, di mana satu sisi breksi andesit dan satu sisi lainnya adalah batu gamping. Ini kenampakan lebih jelasnya daripada batu gampingnya, sehingga dapat disimpulkan hubungan stratigrafinya adalah satu batu gamping menjemari dengan satuan breksi andesit. Ini kesebandingan regional. Berdasarkan karakteristik litologi, hubungan stratigrafi, dan umur satuan batuan daerah pemetaan, maka dapat disebandingkan bahwa satuan batu gamping di daerah pemetaan sebanding dengan formasi Bojong Manik. Kemudian satuan breksi andesit daerah pemetaan sebanding dengan formasi Honje. Kemudian struktur geologi daerah pemetaan. Di daerah pemetaan, berdasarkan data lapangan, tidak didapati adanya keberadaan struktur dikarenakan kondisi batuan yang lapuk. Akan tetapi di suatu daerah tentunya ada pengaruh struktur geologi yang menghasilkan berbagai kondisi di dalamnya. Maka dari itu dilakukan analisis indikasi menggunakan data DEM, data kelurusan, data topografi, pola aliran sungai, litologi, dan juga studi literatur. Didapati ini adalah hasil penarikan kelurusan dari data DEM, dominan arahnya adalah utara selatan. Kemudian data kelurusan tersebut diplot dalam diagram Roset. Ini adalah hasilnya. Kenampakan diagram Roset menunjukkan arah tegasan utamanya adalah utara selatan. Data tersebut kemudian dikembangkan untuk membentuk peta indikasi keberadaan struktur. Maka dari hasil interpretasi didapati bahwa adanya indikasi patahan di daerah selatan dari daerah pemetaan berarah utara selatan pada satuan breksi andesit. Akan tetapi jenis patahan tidak dapat diketahui karena indikasi patahan ini hanya sebatas interpretasi menggunakan data-data yang dimiliki. Kemudian sejarah geologi, daerah pemetaan dimulai pada umur Miosen tengah, di mana lingkungan pengendapan berupa zona lingkungan laut, neritik tengah sampai dengan luar, di mana terdapat kehidupan foraminifera, alga, dan juga koral. Kemudian pada umur Miosen tengah juga mulai terbentuk batu gamping, akan tetapi pengendapan batu gamping tidak berakhir pada umur ini. Kemudian pada umur Miosen akhir terjadi aktivitas vulkanisme dan terjadi erupsi sehingga mengendapkan batu breksi andesit. Pada umur ini pun proses pengendapan batu gamping masih terjadi. Sehingga kita menemukan bahwa proses erupsi dan vulkanisme berakhir, batu breksi andesit dengan batu gamping terendapkan secara bersamaan. Dan pada umur masa kini kita temukan adanya batuan batu gamping yang memiliki hubungan stratigrafi menjemari dengan breksi andesit.
Kemudian potensi geologi di daerah pemetaan, potensi geologi ekonomi didapati adanya flood sample di sungai stasiun 8.5. Ini kenampakan singkapan di stasiun 8.5, didapati adanya flood sample berupa batuan yang mengandung mineral pirit. Hal ini mengindikasikan adanya mineralisasi mineral logam di daerah pemetaan. Akan tetapi jenis mineralisasi dan model mineralisasi logamnya seperti apa tidak dapat diketahui karena ini hanya sebatas temuan flood sample. Akan tetapi ada potensi adanya mineralisasi karena ditemukannya flood sample ini. Potensi lainnya adalah adanya batu gamping di daerah pemetaan ini bisa ditambang secara lokal. Ini masyarakat sudah melakukan penambangan secara lokal, batu gamping sebagai pondasi rumah sederhana, sebagai agregat jalan, ini sebagai agregat jalan dan juga sebagai gabion. Akan tetapi di daerah pemetaan tidak didapati adanya tambang batu gamping ataupun tambang mineral logam. Tetapi di daerah Cibaliung yang berdekatan dengan daerah pemetaan terdapat tambang emas milik PT Cibaliung Sumberdaya. Selanjutnya adalah potensi kebencanaan geologi. Di daerah pemetaan ada dua jenis potensi kebencanaan. Yang pertama adalah gempa bumi dan yang kedua tanah longsor. Peta gempa bumi dan tanah longsor ini dibuat berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gempa bumi di daerah pemetaan ini memiliki indeks rendah sampai dengan sedang. Indeks rendah ini berada pada daerah sini, kemudian indeks sedang berada di bagian selatan ya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sejarah kejadian bencananya dan juga aktivitas gempa bumi disebabkan oleh adanya subduksi dari lempeng Indo-Australia yang menunjang Pulau Jawa dari selatan menuju utara. Kemudian ini adalah tanah longsor. Potensi bahaya tanah longsor di daerah pemetaan memiliki indeks rendah sampai dengan sedang. Daerah ini memiliki indeks sedang dikarenakan kondisi morfologinya yang memiliki kemiringan yang landai. Kemudian ditambah dengan kondisi kontur yang rapat dan topografi yang cukup tinggi sekitar 150 sampai dengan 200 sehingga memiliki kelerengan sehingga memiliki potensi bahaya longsor yang sedang. Kemudian daerah sini memiliki potensi yang rendah, meskipun dia konturnya rapat dan kelerengannya juga landai, daerah ini memiliki topografi yang lebih rendah, sehingga potensi bahaya longsornya lebih rendah dibandingkan daerah dengan topografi yang lebih tinggi. Sedangkan daerah lainnya tidak memiliki potensi dikarenakan kemungkinan karena sejarah kejadian yang belum pernah terjadi, sehingga berdasarkan data BNPB ini tidak teridentifikasi bahwa memiliki potensi bahaya longsor. Kemudian penutup, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pemetaan ini, pertama ada 3 satuan geomorfologi di daerah pemetaan, yang kedua terdapat 2 satuan batuan di daerah pemetaan, yang ketiga terdapat indikasi patahan berarah utara selatan di bagian selatan daerah pemetaan dengan yang berada pada satuan bereksi andesit. Kemudian pengendapan di daerah pemetaan dimulai dari umur Miosen tengah sampai dengan Miosen akhir dengan hubungan stratigrafi yang menjemari. Yang kelima adalah potensi geologi ekonomi berupa tambang batu gamping skala lokal dan indikasi mineralisasi mineral logam. Kemudian untuk potensi bencana geologi berupa bencana tanah longsor dan bencana gempa bumi. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan presentasi dan laporan. Demikian presentasi tentang laporan pemetaan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.